Aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Kata engkau adalah, kata ini sebenarnya harus disambungkan dengan kata-kata pada perkataan Yohanes, ia akan datang. Ia datang, ya, ayat 7, ia datang. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku, dimanapun berada, saudara semuanya ada dalam keadaan sehat. Itulah harapan dan doa saya. Saya akan menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang membahas tentang baptisan. Marilah kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan ini, supaya iman kita terus dikuatkan selalu. Selamat mendengarkan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan yang sekarang berada di rumah-rumah. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada minggu pertama pada bulan Juli ini. Karena situasi yang tidak memungkinkan, sehingga kita melalui ibadah ini melalui online. Tetapi biarlah ini tidak menjadi hambatan untuk kita bersuka cita, kita menikmati ibadah itu sendiri dan sahdu atau ketenangan daripada ibadah itu. Karenanya sebelum saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Bishem ha'ab wehaben werwa hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat. Atas segala perlindungan Tuhan yang begitu sempurna, penyertaan kasih setiamu yang senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kami. Perlindunganmu yang senantiasa menaungi setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Dan kemurahan, belas kasihan, pengampunanmu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu yang tak terhingga, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin memasuki renungan firman Tuhan. Beri kami hikmat, marifat, berkat surgawi. Kuasai diri kami semua, hamba-Mu dan semua umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dengan demikian firman-Mu akan termeterai di dalam kehidupan kami. Menjadi keyakinan kami menjadi bertambah kuat. Harapan kami tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pertama ini saya ingin mengajak kita merenungkan dari Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita. Jemaat yang ada di rumah, silakan membuka Alkitabnya, yaitu Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air,
ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai, Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan pada ayat yang ke-9, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat ini, pernahkah terpikir, kenapa Yesus sama seperti kita yang percaya dibaptis? Apa arti yang terkandung dalam peristiwa Yesus dibaptis? Sesungguhnya, melalui peristiwa ini, Yesus menyatukan dirinya kepada umatnya yang percaya kepadanya. Tetapi baptisan yang dilangsungkan kepada Yesus sedikit berbeda, yaitu sebagaimana Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah, mengakulah dosamu, dan berilah dirimu dibaptis." Rumusan itu menjadi pegangan gereja pada awal-awal. Sebelum dibaptis, orang harus mengaku dosa, baru dibaptis. Dari peristiwa ini, Yesus tidak melalui pengakuan dosa. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh tanpa dosa. Berbeda. Tapi dengan baptisan itu, dia ingin menyatukan dirinya dengan umatnya. Sebagaimana dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang menarik bagi saya untuk direnungkan adalah tanda-tanda dari sorga, yaitu peristiwa yang terjadi pada saat dibaptis. Pada ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Peristiwa ini mengukuhkan bahwa Yesus melihat langit terkoyak dan roh turun ke atas dirinya seperti burung merpati. Di sini Markus ingin menegaskan bahwa Yesus melihat semuanya itu. Aidon, melihat. Dan disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus melihat dan ada saksi yang melihat. Itulah disebut peristiwa. Dicatat pada 1 Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai ayat 34. Saya ingin bacakan ayat 32 saja. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Bunyi nas ini menegaskan bahwa peristiwa yang diarahkan kepada Yesus, yang dialami oleh Yesus. Jadi melihat di sini bukan berupa penglihatan, tapi melihat nyata di dalam kenyataan. Sebagaimana dikatakan di sini, roh turun. Turunnya roh mengingatkan kita kepada para nubuat, para nabi, bahwa roh Tuhan itu akan ada pada Mesias. Salah satunya pada Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Pada Yesaya 42 ayat 1. Aku telah menaruh rohku
ke atasnya. Janji ini menyangkut dari sejak kelahiran Mesias dan juga berkaitan dengan pekerjaannya yang hendak Tuhan bebankan. Tetapi pada peristiwa baptisan itu, Roh itu turun untuk menandakan bahwa Roh Tuhan berkehendak membebaskan umat Tuhan. Dengan maksud Roh turun ke atas Mesias, karena Mesias akan menjadi pelaksana daripada rencana pembebasan itu. Karena itu turunnya Roh berbeda tentu dengan pekerjaan Roh pada saat Yesus diperanakan, pada saat Yesus dilahirkan, dan pada pekerjaannya. Tetapi ini untuk menunjukkan satu tugas misi, pekerjaan yang akan diemban oleh Dia. Bahwa Roh hendak memberitahukan bahwa Tuhan datang kepada umatnya bersama Mesias yang telah diurapi untuk membebaskan umatnya. Yang kedua, saya ingin membahas wujud burung merpati. Wujud burung merpati menjadi lambang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yesus. Ketulusan, keikhlasan, kasih, perdamaian. Gambaran ini tentang burung merpati bukan menunjukkan daripada pekerjaan yang dilakukan oleh burung itu sendiri, yaitu dia hinggap di pohon untuk menunjukkan Roh hinggap, bukan itu. Tetapi yang ingin dinyatakan di sini adalah bentuk merpati itu sendiri melambangkan Roh. Bisa dimengerti jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada satu perbedaan bahwa merpati melambangkan Roh turun bukan untuk menunjukkan Roh itu hinggap seperti burung hinggap di dahan, tetapi wujud daripada merpati itu sendiri adalah untuk menunjukkan, melambangkan Roh itu. Karenanya kita melihat di sini bahwa tanda-tanda itu telah terjadi pada saat ia keluar dari air. Dia melihat langit terkoyak dan burung Roh Tuhan turun ke atasnya. Lebih daripada itu, bahwa turunnya Roh, sekali lagi saya ingin tegaskan, bukan penglihatan yang diterima oleh Yesus secara pribadi, melainkan peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa itu peristiwa sejarah, menyejarah di tengah dunia ini. Dan itu disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Kemungkinan besar murid-murid Yohanes Pembaptis yang waktu itu turut bersama Yohanes Pembaptis menyaksikan. Karenanya setelah peristiwa itu, murid-murid Yohanes Pembaptis banyak beralih mengikuti Yesus. Yang selanjutnya saya ingin membahas lagi, yaitu yang ketiga, suara dari sorga. Ada suara dari sorga. Suara dari sorga pada ayat yang ke-11 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Terdengar suara dari sorga. Saya ingin tegaskan, bukan gemah suara yang ada di batin Yesus. Ini untuk menunjukkan peristiwa. Seperti pengertian tradisi Yahudi, ada kata bat kol, bahwa Tuhan berbicara melalui gemah suara, melalui batin-batin, dan sejenisnya. Tuhan bisa berbicara, itu gemah suara.
Tapi ini betul-betul suara dari surga. Terdengar suara itu di tepi sungai Yordan. Bukan gema. Sebagaimana tadi banyak didengar dan disaksikan dan dilihat. Selain Yesus, Yohanes Pembaptis dan murid-murid yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Yang menarik juga kita melihat perkataan-perkataan dari surga. Kita ingin membahas satu persatu. Perkataan anak mendominasi pemberitaan Injil. Yesus adalah anak dan anak yang dikasihi. Dalam perkataan Yunani, tambahan ini mengandung arti bahwa anak yang bersangkutan adalah anak tunggal, satu-satunya. Jadi jelas sekali, ya, hanya anak tunggal. Kata-kata kepadamulah aku berkenan, kepadamulah aku berkenan, sebetulnya menunjukkan satu kontras. Seakan-akan Yesus dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Hanya Yesus yang diperkenan Tuhan. Artinya, perkenanan Tuhan itu ada hanya dalam diri Yesus. Perkenanan. Eudokeo. Jadi ini sebetulnya sama seperti pemberitaan Injil Yohanes. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Pernyataan Bapa ada semata-mata dalam diri Yesus. Kehendaknya, kasihnya, karyanya, penebusannya, hatinya, sama halnya. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang berkenan. Sama, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Matius, kata-kata aku berkenan digabungkan dengan kata anak melalui pronominal yang relatif sederhana, yaitu en hoi, yang kepadanya. Terjemahan baru dari Lai, kepadanya lah. Itu bisa dilihat dalam Matius pasal 3 dari ayat 13 sampai ayat 17, terutama ayat 16 dan 17. Kembali lagi, dalam Markus kata-kata, kepadamulah aku berkenan, harus dipandang sebagai lanjutan dari kata-kata yang terdahulu. Engkaulah anakku. Hanya engkau anakku. Hanya dia yang datang dari diri Bapa. Dan hanya dia juga yang membawa perkenanan Bapa. Semata-mata hanya dia. Karenanya di sini bisa dikatakan Bapa ingin mengumumkan kepada kita semua bahwa hanya ini anaknya. Anak yang tunggal. Dan perkenanan Tuhan, perkenanan Bapa ada padanya. Selain dia, tidak ada perkenanan Tuhan dengan maksud bahwa semua pengampunan, kasih, belas kasihan, janji Bapa yang begitu pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di sini kata anak ini menjadi satu pengakuan terhadap diri Yesus. Itu mengacu pada sejak awal
Markus pada pasal 1 ayat 1 sudah menyebut Yesus Kristus anak Tuhan. Kalau saya paralelkan dengan Yohanes 1 ayat 1, tidak ada bedanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Sama kata-kata ini kalau dibahas bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan dalam Markus 1 ayat 1. Bahkan kalau saya membaca serta sebagai satu bandingan saja, yaitu pada Matius pasal 4, terutama pada ayat 3 dan 6, ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Iblis sendiri menyapa Yesus begini, "Jika engkau anak Tuhan, jika engkau anak Tuhan." Memang memakai kata jika. Tapi iblis menyapa Yesus dengan gelarnya, anak Tuhan. Ya, iblis mencobainya di padang gurun memakai kata itu. Dia katakan, "Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat yang ke-6 diulangi, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus ditantang tentang mujizat, tetapi dia tidak ingin mujizat itu menjadi sebuah tontonan, demonstrasi. Jadi heran kalau ada orang berkata, "Saudara percaya mujizat kesembuhan?" Ya kalau percaya, datangin saja rumah sakit yang sakit itu semua didoakan sembuh. Bukan begitu caranya. Ini sesuai dengan kehendak perjalanan Bapa. Suara dari sorga tidak mengatakan begini, "Engkau bagaikan anakku," atau "Engkau disebut anakku." Bukan. Sekali lagi saya tegaskan. Suara di sorga tidak mengatakan engkau bagaikan anakku, atau engkau akan kusebut anakku. Tetapi engkau adalah anakku. Karena memakai kata dikatakan itu su'ei, adalah, engkau adalah anakku. Pemberitaan Yohanes Pembaptis tentang Mesias dalam Markus pasal 1 ayat 7 dan 8. Dengan jelas dia menyatakan, Mesias itu ia lebih berkuasa daripadaku. Jelas. "Aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus." Kata engkau adalah, kata ini sebenarnya harus disambungkan dengan kata-kata pada perkataan Yohanes, "Ia akan datang." Ia datang. Ya, ayat 7. Ia datang. Dengan demikian dikatakan istilah ini menunjukkan hubungan Yohanes Pembaptis dengan Yesus yang sedang datang. Dia jelas menunjukkan statusnya, tidak membedakan kedudukannya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, merendahkan dirinya. Yang mulia dari sorga, yang memiliki tahta, yang tidak tunduk dengan satu unsur kekuatan apapun, datang ke tengah dunia dalam rupa manusia, merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Dari sini letaknya kita bisa melihat
bersama-sama bahwa ini merupakan anugerah yang luar biasa melalui karya Kristus Yesus. Bapa sangat-sangat mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, merendahkan dirinya, lahir menjadi manusia, bukan di tempat yang terhormat, melalui kesengsaraan, penderitaan Dia lalui, bahkan kehinaan. Selanjutnya memberikan, ketika Dia mulai mengemban tugasnya, memberikan dirinya dibaptis, sehingga roh Tuhan turun atasnya untuk menunjukkan tugas yang Dia emban di tengah-tengah umat, untuk membebaskan umatnya melalui karya Kristus Yesus sebagai pelaksana. Akan matinya pun terhina sekali, disiksa, sengsara, penderitaan, salib. Dia jalani semua itu. Dia tanggung itu semua. Bersyukurlah kita yang dibukakan hati menerima anugerah itu. Membukakan hati untuk kita percaya, mengambil keputusan. Ini bukan kemauan, kebolehan kita, tapi anugerah Tuhan yang sudah memilih kita. Dalam hal yang seperti ini, patut kita syukuri semua yang sudah dibuat. Rasa syukur yang kita harus ungkapkan dalam perkara ini adalah mengikuti kehendaknya, yaitu karena begitu besar kasih-Nya, maka kita yang menerima kasih-Nya akan mengalirkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebutkan di sini, sehingga nas ini kalau saya perhatikan sebagaimana dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7. Ia datang kepadaku, anakku engkau. Jadi pemberitaan tentang Mesias yang akan datang nyata sekali. Hanya kalau saudara membaca Mazmur 2 ayat 7, memang ada perbedaan. Karena Mazmur 2 ayat 7 adalah pemberitaan firman Tuhan tentang Mesias yang akan datang. Sementara Markus pasal 1 ayat 11 adalah pengakuan Bapa, pengakuan Tuhan itu sendiri langsung kepada Mesias. Karena itu susunannya sedikit berbeda. Satu merupakan sebuah berita yang akan datang. Satu adalah menyatakan peristiwa bahwa ada pengakuan Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan Tuhan, Eudokia itu. Inilah yang kita bersyukur. Melalui Yesus kita mendapat perkenanan Bapa, kasih Bapa. Kalau bukan perkenanannya, siapa yang bisa masuk surga? Siapa yang bisa mendapat pengampunan? Siapa yang bisa berdamai dengan Tuhan? Dia maha segala-galanya. Tapi melalui wujud firman menjadi manusia, perkenanan Tuhan ada di situ. Biarlah pada minggu pertama ini kita menaikkan rasa syukur kita di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Tetapi percayakanlah itu semua kepada Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh dikuatkan iman percaya kita.
Baiklah, kita mau berdoa, kita mengakhiri firman Tuhan ini. Jemaat yang ada di rumah, silahkan kita mau berdoa bersama. Bishem ha'ab wehaben verwa hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur. Karena hati kami terbuka, dibukakan oleh Tuhan. Untuk menerima anugerah-Mu yang begitu berlimpah. Melalui pengakuan dan penerimaan kami kepada Yesus Kristus. Anak tunggal Bapa. Maksudnya satu-satunya yang datang dari Bapa. Dan sebelum itu dia sudah ada di dalam diri Bapa. Kami bersyukur untuk itu semua. Sehingga sukacita kami berlimpah. Bahwa apa saja yang kami hadapi, kami percaya ada perkenanan Tuhan yang akan mendengar doa kami, melindungi kami, menjawab doa-doa kami, memelihara kami, memberkati kami. Semuanya di dalam Kristus Yesus yang perkenanan Bapa itu ada padanya. Kami melandaskan semua permohonan-permohonan kami ini. Karena itu berkati anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, di mana saja berada yang mendengar siaran ini. Tuhan berkati. Beri kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, sembuhkan jika mereka sakit. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan Bapa. Karena nama penuh kuasa itu. Jika ada yang menghadapi kesulitan ekonomi, mata pencarian, usaha yang terhambat, Tuhan Engkau berkati dan buka jalan. Limpahilah berkat-Mu, bukakanlah tingkap-tingkap di langit itu. Curahkanlah rezeki berkat Tuhan untuk usaha mereka, pekerjaan mereka. Sehingga mereka terpenuhi dengan berlimpah. Berkatilah juga kehidupan anak-anak yang sedang melanjutkan studinya, Tuhan berkati. Beri hikmat, akal budi, kecerdasan, keunggulan di tengah dunia ini. Sehingga mereka unggul di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati. Dan berikan juga semua orang tuanya untuk mencukupi segala keperluan-kebutuhannya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan rasa syukur kami ini hanya dalam satu nama. Di sana letaknya perkenanan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni di channel saya ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share, dan tonton video-video saya. Mohon tonton video-video saya di channel ini, Iwayan Narya Channel. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.